Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 4. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai sholat di bab 10. Pada bagian kedua ini kita akan membahas hal-hal makruh dalam sholat, sunnah-sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Materi ini bisa anak-anak lihat pada halaman 98 dan 99 ya. Nah, pada bagian ketiga hal-hal yang makruh dalam sholat, di situ ada beberapa poin ya, beberapa hal yang bisa membatal yang hukumnya makruh, dalam sholat. Pertama, menahan hadas, yaitu menahan buang angin, buang air kecil dan buang air besar. Jadi kalau anak-anak sholat atau ingin sholat, baru mau sholat gitu ya, ada keinginan untuk buang air kecil atau hadas besar atau buang air besar, yaitu silahkan diselesaikan aja dulu, jangan sampai nanti mengganggu sholatnya. Jadi sholatnya terganggu, konsentrasi sholatnya nggak nyaman, sholatnya jadi nggak tenang kan. Karena apa? Karena ada yang ditahan, ada yang sakit kan kalau ditahan-tahan begitu ya. Nah itu buang saja buang air kecil gitu, buang air besar. Nah setelah itu wudhu kembali. Sudah tenang, semua sudah bersih, kita sholat gitu ya. Kemudian yang kedua, melihat ke arah, ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke arah-arah lainnya gitu ya. Jadi begitu sholat, matanya ke sana ke sini begitu. Nah, nggak fokus. Jadi sebaiknya kemana? Ke arah sujud gitu ya. Karena apa? Kita menghadap Allah. Kalau menghadap Allah ya kita harus ke depan, betul-betul rasa-rasanya kita memang berdiri di hadapan Allah begitu ya. Kalau melihat sana, melihat sini, apalagi sampai lari-larian, bercanda dengan temannya, wah itu malah sudah rusak sholatnya ya, sudah batal sholatnya gitu ya. Nah ini aja melihat ke arah, ke kanan kiri, kita masih sholat benar sambil lirik-lirik begitu, itu sudah makruh. Makruh itu artinya dibenci ya. Makruh itu artinya dibenci atau tidak disukai dilakukan. Jadi tidak boleh, sebaiknya tidak dilakukan. Nah itu makruh. Jadi kalau misalnya anak-anak benci pada satu hal gitu, satu benda, nah itu benda itu makruh jadinya. Sesuatu yang dibenci. Nah, apa sesuatunya yang dibenci itu? Pertama tadi menahan hadas ataupun najis, menahan hadas, buang air besar, buang air kecil gitu ya. Kemudian juga melihat ke arah kanan kiri. Kemudian yang ketiga, meludah. Jadi ketika sholat anak-anak meludah, itu juga kurang disukai ya. Kemudian memejamkan mata kurang disukai. Tetapi andaikan memang terlalu banyak gangguan di sekeliling anak-anak sehingga konsentrasinya jadi buyar, silahkan memejamkan mata untuk biar lebih konsentrasi, boleh saja ya. Kemudian menutup mulut rapat-rapat. Menutup mulut rapat-rapat artinya jangan buka mulutnya. Buat apa? Karena yang kita bacakan kecil gitu ya. Jadi nggak perlu buka mulut besar-besar. Kemudian menahan telapak tangan di lengan baju ketika takbiratul ihram, ruku dan sujud. Jadi kalau memang harus bergerak tangannya ya bergerak, itu lebih baik ya. Kemudian bertolak pinggang. Masa sholat sambil bertolak pinggang kan nggak ini ya, walaupun tidak batal ya, tapi kan tidak pantas gitu ya. Kemudian sholat di kuburan atau tempat ibadah agama lain, nah ini juga nggak disukai ya. Kalau memang sholat, walaupun mungkin boleh gitu ya, artinya boleh di kuburan ketika memang kita situasinya, kondisinya memang sedang ada di kuburan misalnya begitu ya. Bukan bermaksud niat untuk sholat di kuburan, tidak. Tetapi memang posisi kita ketika itu sedang di dekat kuburan, melintas kuburan, dan kita harus sholat di situ, misalnya kondisinya misalnya gitu ya, terpaksa harus di situ, ya silahkan gitu ya. Tetapi bukan artinya kita memang niat untuk sholat di kuburan, tidak, bukan. Itu nggak boleh ya. Kemudian atau di tempat ibadah agama lain gitu ya. Misalnya contohnya baru-baru ini ada musibah di suatu daerah, banjir begitu. Karena banjir seluruh tempat ibadah dan juga rumah-rumah juga hancur. Ternyata yang masih ada itu tempat ibadah agama lain. Boleh nggak beribadah di sana? Ya silahkan. Itu dalam kondisi
memang tidak kita bermaksud untuk sholat di tempat ibadah agama lain itu, bukan. Tapi karena kondisinya saat itu tidak memungkinkan di tempat lain karena tadi dalam kondisi musibah banjir begitu ya, yang aman dari banjir misalnya gereja, katakan gereja atau wihara atau apalah gitu ya. Ya silahkan, kalau memang diizinkan sama yang punya tempat ya silahkan gitu ya. Sepanjang bersih, suci dari najis bisa digunakan ya, menghadap kiblat sudah gunakan. Tetapi tidak bermaksud sengaja pengen sholat di situ. Jadi anak-anak besok misalnya bawa sejadah pergi ke rumah ibadah agama lain, kemudian bentang sejadah di situ, sholat di situ, ya itu tidak boleh, kita ganggu orang lain itu namanya kan. Nah, bukan itu ya. Kemudian yang selanjutnya muka menengadah ke langit. Nah, mestinya kan tadi Bapak sudah bilang mengarah ke tempat sujud, ini mengarah ke arah langit atau ke arah-arah yang lainnya. Menengok kanan kiri tadi juga makruh ya, nggak boleh ya. Kemudian yang selanjutnya bagian 4 itu sunnah-sunnah sholat apa. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kalau yang tadi diperhatikan untuk tidak dikerjakan, makruh ya, makruh. Perhatikan agar tidak untuk dikerjakan, itu yang makruh. Tapi kalau yang ini sunnah, perhatikan untuk kita kerjakan. Nah itu ya. Karena apa? Sunnah itu sesuatu yang disukai, sesuatu yang ada nilai tambahnya gitu. Ada pahala tambahan di situ ya. Apa saja? Anak-anak bisa lihat itu di halaman 99. Pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Ya, sejajar dengan bahu. Tangannya sejajar dengan bahu. Ujung tangan ini, baik ujung bisa di ujung yang telunjuk ini atau ujung yang ini setentang dengan ujung telinga. Gini ya. Setentang itu apa sih? Sejajar gitu ya, sejajar. Jadi disinilah kurang lebih. Gitu ya. Kemudian apalagi? Itu ketika takbiratul ihram. Allah, jadi tangannya sejajar bahu, ujung tangannya ini, ujung yang ini setentang dengan ujung telinga di sini. Gitu ya. Kemudian tasyahud awal. Ada tasyahud awal kan, tasyahud ada 2 kali kan. Tasyahud itu ketika anak telunjuknya ditunjuk begitu tuh kan, tahu kan? Itu kan ada 2 kali. Nah, yang pertama itu disebut tasyahud awal, itu sunnah ya. Kalau yang tasyahud akhir itu sudah dibahas minggu lalu, itu adalah pada video sebelumnya itu adalah rukun ya, termasuk rukun. Tapi kalau tasyahud awal itu termasuk sunnah ya. Kemudian meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Kurang lebih begini ya. Ini punggung tangan kiri. Ada juga ada yang bilang, Pak, punggung tangan bukannya sampai sini, Pak. Boleh juga, jadi mau begini ya, silakan. Tapi umumnya begini. Ada yang begini juga, ya nggak apa-apa, silakan. Kalau memang yang diyakini punggung tangannya di sini ya, tapi yang umumnya begini. Oke, nah, seperti ini dipegang di pergelangan tangannya. Meletakkan telapak tangan di kanan di atas punggung tangan kiri. Mengarahkan pandangan mata ke arah tempat sujud ya. Kemudian membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, tapi sebelum Fatihah. Itu model bacaannya banyak ya, banyak sekali ya. Nanti kalian bisa cari-cari itu ya. Kemudian membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Ini juga bacaannya banyak sebenarnya. Kita tahunya subhana rabbiyal a'la gitu ya, subhana rabbiyal azim gitu ya. Kemudian ada lagi itu kan subhana apa gitu ya, banyaklah yang bacaan ketika tasbih ketika ruku dan sujud. Kemudian apalagi membaca salam kedua. Salam pertama ke kanan kan? Salam ke kanan itu masuk ke rukun, di video sebelumnya itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan itu wajib. Kemudian yang ke kirinya sunnah. Nah, ini dia membaca salam yang kedua, maksudnya ke kiri. Itu sunnah. Itu hal-hal yang sunnah dilakukan ketika sholat gitu ya. Sebenarnya ada beberapa yang lain gitu ya, seperti bangun dari setelah tasyahud awal tadi ya. Tasyahud awal itu bangun, takbir, ketika takbir itu tangannya kita gerakan, Allahu Akbar. Itu juga sunnah gitu ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, bagian kelima, apa aja nih yang membatalkan sholat? Nah, coba Anda lihat di situ ada beberapa poin. Berhadas kecil atau besar. Jadi ketika lagi sholat
tiba-tiba anak-anak buang angin. Buang angin apa? Kentut ya. Buang angin, atau rasa-rasanya kok kayak kencing gitu ya, kayak buang air seni gitu kan. Nah ini udah berhadas, hadas kecil. Atau yang perempuan ketika lagi sholat tiba-tiba kok kayak mens gitu ya, kayak head gitu ya. Nah ini sudah berhadas besar. Nah kalau sudah begitu langsung itu sudah batal sholatnya. Kemudian apalagi terkena najis. Lagi anak-anak sholat ada burung lewat, wah burungnya buang kotoran gitu kena baju kita. Mungkin sholatnya lagi di lapangan barangkali gitu ya. Nah, itu juga batal sholat kita. Karena apa tadi? Syarat sah sholat itu kan, ingat syarat sah sholat di video sebelumnya itu adalah suci dari hadas, suci dari najis. Apa yang suci? Badan kita, pakaian kita, tempat kita sholat. Nah ini ketika ada burung yang lewat buang kotoran, baju kita kena gitu kan, baju kita jadi ada najisnya. Nah, najisnya harus dibersihkan dulu. Setelah bersih dari najis, baru bisa sholat lagi. Kemudian apalagi berkata-kata dengan sengaja. Nah jadi seluruh kata-kata atau ucapan dalam sholat itu semua sudah diatur. Di luar itu tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang tidak diajarkan atau diperbolehkan dalam sholat. Ngobrol sama temen sebelah kanan sebelah kiri itu tidak boleh, batal sholatnya jadinya ya. Kemudian apalagi terbuka aurat. Nah ingat di video sebelumnya salah satu syarat sholat adalah menutup aurat, yang kalau laki-laki dari pusar sampai lutut itu kan. Nah itu auratnya laki-laki. Perempuan tuh seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah kalau terbuka misalnya gitu ya, terbuka. Nah ini jadi nggak memenuhi syarat sah sholat. Kalau sudah nggak memenuhi syarat sah sholat, ya batal sholatnya gitu ya. Apalagi mengubah niat. Mengubah niat, ini sholat maghrib tapi niatnya sholat isya gitu. Jadi nggak sesuai, niat sholat apa tapi sholatnya apa begitu kan. Jadi nggak sesuai sholatnya, niat dengan antara niat dan yang dikerjakan, waktunya juga. Nah ini berarti sudah nggak sah. Makan dan minum, lagi sholat kok ya makan gitu, minum, ya nggak sah juga ya gitu kan, nggak boleh. Kemudian bergerak lebih dari 3 kali dalam satu rukun. Satu rukun itu maksudnya dalam satu posisi. Misalnya anak berdiri atau ruku. Nah, itu kan ruku kan rukun ya. Ketika ruku itu ada nyamuk lewat, gigit, pukul sekali gitu ya. Kemudian ada di kepala di sini, di pipi, 2 kali. Kemudian di kaki, 3 kali. Itu sudah batal, sudah 3 kali. Apalagi lebih. Tetapi kalau gerakan kecil, maksud gerakan kecil gini, di sini ada nyamuk gitu ya, gigit, pukul, terus anak bergerak kayak garuk, tapi kecil, nggak begini, ini udah banyak nih, kecil gitu kan, kecil. Nah, yang dimaksud gerakan kecil juga gerakan yang tidak menimbulkan perpindahan posisi. Jadi kalau tangan begini, ini kan kalau begini kan, ini udah banyak posisi yang berubah nih. Kalau ini nggak menimbulkan, pasti posisinya begini. Nggak, kalau udah begini, itu udah posisinya berubah. Itu udah menimbulkan gerakan yang 3 gerakan tadi. Tapi kalau tidak menimbulkan gerakan besar, masih begini aja, itu gerakan kecil. Itu di gerakan kecil seperti itu masih diperbolehkan ya. Kemudian mendahului imam bagi orang yang sholat berjamaah. Ya kalau sholat berjamaah ya kita harus ikuti imam. Kalau imamnya belum ruku ya jangan ruku. Kalau al-fatihahnya belum habis jangan amin. Tunggu al-fatihahnya habis dulu. Ya al-fatihahnya sudah habis sama-sama imam nanti. Nah terus aminnya nggak usah teriak-teriak ya, nggak usah teriak-teriak. Amin, wah kencang-kencang nggak usah. Biasa saja, tenang saja sholatnya. Amin. Kemudian dengarkan sholat bacaan imam selanjutnya. Ruku setelah imam ruku, jangan mendahului imam, ya jangan mendahului imam. Pak, saya kan sudah pinter sholatnya, ya. Terus pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa kita sudah bisa sholat, terus kita sholatnya duluin imam, ya justru salah, justru itu nggak ngerti sholat, justru itu yang salah. Yang benar bagaimana? Kita ikuti imam. Imam ruku baru kita ruku. Imam i'tidal berdiri, kita i'tidal. Imam sujud baru kita ikut sujud. Jangan mendahului imam. Nah, itu jadi batal kalau mendahului imam. Kemudian apalagi murtad, keluar dari agama Islam. Syarat sholat itu kan harus seorang muslim. Nah,
Kalau sudah bukan muslim ya tidak wajib sholat dia gitu kan. Jadi murtad ini keluar dari Islam, membatalkan sholat. Oke, baik. Itu saja pada pertemuan bagian kedua ini kita sudah membahas hal-hal yang makruh dalam sholat, sunnah-sunnah sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, insya Allah kita akan membahas bagian makna ibadah sholat, hikmah sholat, penerapan dari pemahaman ibadah sholat pada video berikutnya di bagian ketiga. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.